Haleluya. Silakan Ibu Lydia. Kan Pak Pendeta. Ya, baik. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau kami masih ada kesempatan sampai pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus bekerjalah bagi kami, supaya kami melangkah berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus-Mu bekerja atas kami Tuhan, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa atas kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan tentang ada 7 kebutuhan anak-anak kerajaan. Ya, ada 7 kebutuhan anak-anak kerajaan yang sudah kita bahas beberapa minggu. Yang pertama yang kita bahas adalah berkat. Nah, saya mau ulang-ulang supaya kita semua bisa mendapat berkat yang lebih lagi, ya. Nah, untuk kita bisa mendapatkan berkat itu, maka ada 4 hal. Yang pertama, kita harus melangkah keluar. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita mendapat berkat itu? Kita harus melangkah dengan iman. Lalu yang ketiga, kita harus melangkah dengan menabur. Yang keempat, kita harus melangkah dengan komitmen. Ya, masih ingat ya? Masih ingat kan semua kan? Masih. Ya, siapa tahu udah lupa. Ya, lalu yang kedua, kita kemarin sudah belajar tentang shalom, ya, shalom. Jadi sebuah hal yang sangat penting, yang sangat tinggi dalam kehidupan kita adalah shalom. Ya, shalom itu adalah hal yang sangat tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, semua bisa kita hilang, yang penting shalomnya jangan sampai hilang. Ya, bisa saja apa saja bisa hilang, tapi jangan sampai sekali-sekali shalom hilang dari kita. Nah, untuk mendapat shalom itu ada beberapa hal kemarin. Yang pertama apa tuh? Masih ingat? Taat dan setia. Masih ingat? Semua sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita harus kita harus hidup sesuai dengan hukum. Ya, sesuai dengan hukum firman. Yang kedua, kita harus harus menaruh pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang ketiga, bahwa lakukan segala sesuatu dengan kasih. Nah, ini pasti ada shalom, saudara. Ya. Lalu yang ketiga yang kita sudah pelajari adalah kekuatan. Ya, kekuatan. Nah, kekuatan itu perlu supaya kita bisa kuat. Kita kuat mengelola kejayaan, kehormatan, harta yang diberikan Tuhan. Jangan jadi egois, jangan jadi sombong. Kan perlu ada kekuatan Allah. Jadi orang-orang bisa jadi kaya, tiba-tiba jadi sombong, karena tidak ada kekuatan untuk mengelola harta yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi kita perlu ada kekuatan. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita kuat? Yang pertama, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Ya, orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang yang punya relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, relasinya intim. Ya, bergaul karib dengan Tuhan.
Yang kedua, dia harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, dia harus melekat dengan Tuhan. Jadi ada sebuah kedekatan melekat dengan Tuhan. Itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jangan bilang menanti-nantikan Tuhan, tapi ibadah aja hanya 1 kali seminggu aja susah. Ya, itu enggak orang yang menantikan Tuhan itu. Orang menantikan Tuhan itu, ya mereka serius. Ya, setiap waktu itu adalah penantian bagi Tuhan. Mereka terus bergaul dengan Tuhan. Lalu yang kedua, mereka harus berpadanan dengan Injil. Ya, berpadanan dengan Injil. Nah, jadi orang yang berpadanan dengan Injil artinya, kenapa berpadanan dengan Injil? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Siapa yang suka membaca firman, pasti dia kuat. Menghadapi kejayaan, menghadapi kemiskinan, pasti dia kuat. Karena apa? Dia diatur oleh firman Allah. Dituntun oleh firman Allah. Dan semua keberhasilan kita, kesuksesan kita, berkat kita, memang Tuhan simpan dalam firman Allah. Maka oleh karena itu, firman Tuhan berkata kepada Yosua, makanya dia berhasil membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk, menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan. Itu karena Yosua mengikuti nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan kepada Yosua adalah, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berhasil dan beruntung kemanapun kau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin saya katakan dan ini saya jelaskan, saya tegaskan lagi kepada kita, jangan pernah berkata bahwa kau orang beriman, tapi kalau nggak pernah baca Alkitab, nggak suka baca Alkitab, jangan bilang aku orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman modalnya itu cuma firman. Iman timbul karena pendengaran akan firman. Nah, tapi kan saya sudah banyak hafal ayat-ayat firman. Enggak begitu. Jadi walaupun banyak hafal ayat-ayat firman, saya sudah banyak hafal ayat firman, tapi harus wajib saya baca Alkitab tiap hari. Kita kan manusia jasmani kita butuh apa? Butuh makan. Ada yang 2 kali sehari makan, ada yang 3 kali sehari makan. Supaya apa? Supaya tubuh jasmaninya sehat. Nah, ternyata ada dua tubuh kita. Satu tubuh jasmani, satu tubuh rohani. Nah, ternyata tubuh rohani itu seringkali kita lalaikan. Makanya dia kurus. Dari mana buktinya kurus? Kita gampang marah, gampang emosi, gampang iri, gampang macam-macam lah, ya. Gampang tersinggung, gampang sakit hati. Itu kenapa? Karena tubuh rohanimu kurus, nggak diisi dengan firman. Nah, kalau tubuh rohani kita diisi dengan firman, kita pasti teguh dan kuat, ya, kuat, mantap kehidupan kita. Sekalipun kita diapain aja, tetap mantap, ya. Nah, itu yang kita sudah bahas, 3 hal itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap kita semua boleh menghafal itu supaya lebih baik. Ya, baik, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam poin yang keempat. Kebutuhan anak-anak kerajaan yang keempat adalah harapan. Ya, harapan. Makanya ada nyanyian, pengharapanku hanya Yesus saja. Nah itu. Jadi pengharapan kita adalah Yesus. Tidak ada pengharapan lain selain daripada Yesus. Harapan kiri kanan depan belakang bisa tidak ada. Tapi ada satu harapan yang selalu siap 24 jam sehari. 7 minggu dalam sebulan, 7 hari dalam seminggu, dan 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun, tak pernah lelah dan tak pernah terlelap. Dia ada selalu mengulurkan tangan bagi kita dan berkata, marilah kepadaku hai engkau yang berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saat kau tidak punya saat kau tidak punya jalan keluar, kau seolah-olah sudah seperti telur di ujung tanduk, masih kita punya harapan, yaitu 2 tangan yang selalu terbuka. Marilah kepadaku. Ada 2 tangan yang selalu terbuka. Siapapun kita, mungkin ayah dan ibu meninggalkanmu, mungkin keluarga, sanak famili, rekan-rekan, teman-teman meninggalkanmu, jangan pernah kecewa. Lihat atas, masih ada Tuhan. Sebagai harapan satu-satunya yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Itulah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita nggak gentar hidup, kita nggak takut hidup, karena kita punya harapan yang bernama Yesus.
Jadi luar biasa saya bersyukur punya Tuhan. Dia taruh satu kata dalam diri kita, yaitu harapan. Ya, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, masih ada harapan. Jangan pernah kecewa Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu mari kita baca Mazmur pasal 71 ayat 5. Silakan dibantu. Sebentar, Mazmur berapa? Mazmur 71. Ayat 5. Mazmur 71 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ya, ini siapa yang ngomong? Daud. Daud yang kecil mungil, dia selalu diperhadapkan kepada binatang buas karena dia menggembalakan 2-3 ekor kambing ayahnya. Lalu dia juga diperhadapkan kepada sebuah realita bahwa bangsanya dihina oleh bangsa Palestina. Dihina oleh bangsa Palestina. Tapi dia masuk dalam medan perang, kalimatnya menarik loh. Ini luar biasa harapannya. Itu tanda bukti bahwa Daud dari semenjak kecilnya sudah dia tahu dalam keadaan kondisi apapun dia punya harapan yang bernama Tuhan. Makanya waktu dia menghadapi Goliat, dia bilang, kamu datang membawa lembing dan tombak. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Tapi aku datang membawa nama Tuhan. Kenapa dia bilang membawa nama Tuhan? Karena Daud punya keyakinan, harapan dalam segala sesuatu cuman ada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus gampang kecewa dalam hidup ini? Walaupun kesulitan, walaupun ada mungkin kesalahan orang lain di situ, jangan pernah kecewa. Kenapa, Saudara? Bisa saja itu Tuhan izinkan supaya kita bisa melihat pengharapan kita yang bernama Yesus itu. Dia selalu ada siap 24 jam untuk menolong dan memberkati kita dalam situasi kondisi apapun. Oleh karena itu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, jangan pernah kau lupa Tuhan. Itu harapan satu-satunya. Orang bilang, aduh, Bu dokter, Bu, ini papa, mama, mungkin suamika atau siapakah. Dokter bilang sudah nggak ada harapan. Karena penyakit tumornya udah menyebar dari otak semua, udah menyebar. Ya, itu hitungan dokter. Tapi sekalipun dokter bilang gak ada harapan, jangan putus harapan. Masih ada Tuhan sebagai harapan kita. Daud bilang, kau saja harapanku dan kepercayaanku. Dari semenjak muda, kau saja yang kupercayai. Luar biasa. Jadi kita nih anak-anak Tuhan nih, coba cek, udah belum seberapanya si Daud kita. Jangan cuma kita menuntut sesuatu yang besar dari Tuhan. Tapi kita cuma gampang mengeluh, gampang menyerah, gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang macam-macam. Ternyata Daud terlatih dirinya dari semenjak kecil, dia mengarahkan, memfokuskan dirinya kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan dan yang dipercayainya. Dari semenjak mudaku engkau yang kupercayai. Ini luar biasa. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita serius untuk terus cari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Gak ada, mungkin saudara berkata, aduh, ini semuanya udah gak ada lah, udah gak ada harapan. Dengar baik. Mari kita mau baca dulu Alkitab dalam Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 18. Ayat 18, Roma 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iya,
Jadi Abraham ini contoh. Kan saya udah berulang-ulang juga sampaikan dalam khotbah yang lain di grup ini saya sudah sampaikan. Coba alasan apa lagi Abraham berharap? Orang Tuhan bilang kok rahim Sarah itu sudah tertutup. Usianya Abraham sudah tua. Udah di atas kakek-kakek. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nggak ada punya alasan lagi. Nggak ada lagi yang diharapin dari seorang wanita yang sudah mati pucuk. Ayo ini banyak ibu-ibu nih. Ini kakak saya ini medis. Masih adakah seorang ibu yang sudah mati haid lalu masih hamil? Secara medis tidak ada karena 50 tahun udah menepos. Nggak ada. Gitu. Ini perlu nih Bapak Ibu, ketika engkau punya masalah, persoalan, mungkin sudah sangat sulit masalahmu, sangat ruwet masalahmu. Yang seringkali kita, aduh udahlah, gimana ya, udah nasib, udah ini segala macam, itu yang ada pada kita. Salah. Abraham, lihat ayat tadi, tidak ada dasarnya lagi untuk berharap. Gak ada lagi dasarnya. Alkitab yang bilang, gak ada dasarnya lagi untuk berharap. Tapi Abraham tetap berharap. Pertanyaannya, kenapa Abraham tidak berharap? Karena janji Tuhan. Karena Abraham pegang janji Tuhan. Dia nggak pegang istrinya yang haid, yang mati haid. Dia nggak pegang usianya yang sudah rentan tua. Bapak Ibu, seperti apapun masalahmu, seperti apapun persoalanmu, jangan pernah berhenti berharap. Makanya orang-orang yang suka dengan baca Alkitab, dalam keadaan apapun, dia tidak akan pernah berhenti berharap. Karena dia baca Alkitab. Oh, sulit sekali. Tapi kan Alkitab sudah bilang, adakah yang mustahil bagi Allah? Nah, kenapa kamu langsung batasi Tuhan? Dalam keadaanmu, dalam situasimu, jangan batasi Tuhan. Nikmati kehidupan itu dengan takut akan Tuhan. Udah itu aja. Nikmati kehidupan itu dengan takut akan Tuhan. Pegang janjinya Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar berharap, Abraham tetap berharap. Kenapa? Karena Abraham tahu apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan mungkin tidak jadi. Pasti jadi. Tuhan akan kasih. Itu janji Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, baca dulu dalam Roma pasal yang ke-9. Ayat 28. 9 ayat 28. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Berikan dulu tepukan tangan semuanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, luar biasa. Haleluya. Coba ini semuanya udah pendeta-pendeta lah saya anggap semuanya ini. Selama Bapak Ibu baca Alkitab, ada enggak janji Tuhan yang difirmankan gagal? Ada enggak kira-kira? Contoh. Tuhan berfirman sebagai janji keselamatan dalam Yesaya pasal 9 yang dinubuatkan tentang kedatangan juru selamat yaitu Yesus. 700 tahun kemudian janji itu digenapi. Lalu Yesus harus mati, menderita. Dinubuatkan, difirmankan dalam Yesaya 53. Setelah 730 tahun kemudian, terjadilah janji itu. Ya memang janji Tuhan itu nggak boleh kita atur. Itu adalah aturan mainnya Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kau sabar, nantikan janji itu. Tidak akan pernah gagal janji-janji Tuhan dalam hidup kita.
Ya. Jadi oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita belajar tetap pegang Tuhan sebagai harapan satu-satunya yang terus akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu, kenapa sih Tuhan kasih harapan sama kita? Kenapa Tuhan kasih harapan sama kita? Di setiap persoalan hidupmu ada satu kata yang diselipkan Tuhan di hati dan pikiran kita, yaitu harapan. Yang pertama apa, saudara? Mari baca ayat 19-nya. Roma pasal yang keempat ayat 19. Roma 4 ayat 19. Sebentar. Roma 4 ayat 19, demikian firman Tuhan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, Bapak Ibu, kenapa kita dikasih harapan? Padahal udah tua, umurnya udah tua, umur Sarah, Sarah sudah kandungannya tertutup, firman Tuhan lo yang ngomong. Tapi dengan harapan itu, iman Abraham tidak menjadi lemah. Imannya terhadap janji-janji Tuhan, imannya terhadap firman Allah tidak pernah lemah. Itulah membuat Abraham selalu berharap, walaupun alasan tidak ada. Janjinya iya dan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat dangkal kehidupan kekristenan kita dalam persoalan pergumulan apapun. Tiba-tiba kita menyerah, mundur. Cuman begitu-begitunya Tuhan. Enggak, saudara. Abraham aja nggak ada dasarnya untuk berharap, dia tetap berharap. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan tidak pernah lalai akan apa yang difirmankan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih sama Tuhan, yang pertama adalah kenapa Tuhan kasih kita harapan itu? Karena melalui harapan itulah iman kita nggak menjadi lemah. Ya, iman kita nggak menjadi lemah. Dia Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang sangat dahsyat bagi kita. Tetap beriman sama Tuhan. Apa sekarang menjadi keadaan persoalanmu? Susahkah, sulitkah, jalan buntukah? Jangan berhenti berharap. Percaya, beriman. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Percaya, dia selalu mengulurkan tangan buat engkau. Mungkin saat ini kau punya kesusahan dan kesulitan. Itu Tuhan izinkan bagian proses supaya engkau bisa bersandar penuh dengan Tuhan. Dan kau melihat dia hebat dan ajaib. Supaya kelak dia tolong engkau dan bilang, aduh Tuhan luar biasa engkau. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Luar biasa. Ini nggak mungkin lagi lah. Saya nggak pernah berpikir kok bisa terjadi seperti begini, kok bisa ini, kok bisa ini, kok bisa, kenapa? Ternyata karena Tuhan yang yang kau imani itu, selama kau kuat dalam imanmu, dia selalu hadir untuk menolong engkau. Dia selalu mau buka jalan bagi engkau. Bapak Ibu, kalau nyawanya saja tidak disayangkan bagi saudara, lebih besar mana nyawanya yang dikorbankan untuk keselamatanmu dibanding daripada tangannya diulurkan pada waktu kau lemah, pada waktu kau susah, pada waktu kau punya jalan buntu. Nyawa saja dikasih, apalagi cuma melepaskan kau dari kebuntuan jalan. Mudah bagi Allah. Oleh karena itu tetaplah harap dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 20-nya dibaca.
Suaranya nggak kedengaran? Ya, ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Kenapa Tuhan kasih kita harapan? Karena lewat harapan kita tidak meragukan janji Tuhan. Harapan itulah membuat kita tidak meragukan janjinya Tuhan. Jadi kalau kau udah putus harapan, itu kan cuma firman Tuhan. Itu bukan buat saya. Ya iya jelas. Makanya kau nggak dapat apa-apa. Jadi orang yang punya harapan, dia nggak pernah putus harapannya terhadap janji Tuhan. Karena dia tahu janji Tuhan itu pasti tidak akan pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Tepat pada waktunya, apa yang dijanjikan Tuhan akan digenapkan dalam hidupmu. Pertanyaannya, adakah kau setia terus berharap sama Tuhan? Bukti orang setia berharap sama Tuhan. Dia belajar mengikuti proses kehidupan tanpa bersungut, tanpa mengeluh, tanpa mempersalahkan siapapun. Dia ikuti proses itu. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang perlu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Lalu Bapak dan Ibu Saudara, yang ketiga, kenapa Tuhan kasih kita harapan? Karena melalui harapanlah kita tidak mudah mundur, menyerah atas hal-hal yang begitu menyakitkan. Tidak mudah kita mundur, tidak mudah kita kecewa, tidak mudah kita patah arang atas hal-hal yang menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara sudah berlaku baik sebagai istri, mungkin kau sudah berlaku baik sebagai suami, dan sebagai orang tua, dan sebagai anak, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai karyawan, sebagai pengerja gereja, sebagai pendeta. Tapi kau sampai hari ini masih ditindas. Sampai hari ini kau masih diomongin sana-sini. Sampai hari ini kau mungkin tidak disukai oleh orang. Bahkan mungkin nama baikmu sudah dicemarkan di mana-mana. Dirugikan engkau. Disakiti engkau, tiap hari disakiti. Tapi orang yang punya harapan, dia tidak mudah kecewa dan putus asa, mundur. Dia nggak mudah. Dia nggak mudah. Sekali lagi dia tidak mudah. Karena dia memiliki hatinya Tuhan dalam hidupnya. Saudara, mungkin hari Sabtu kemarin saya sudah katakan, apa sih sebenarnya yang terbesar yang Tuhan kerjakan? Mungkin kita mau bilang mujizat. Bukan itu. Itu bagian terkecil. Sangkan kecilnya setan bisa buat. Ayo menyembuhkan penyakit sekarang. Dukun bisa nggak? Bisa. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang begini. Jangan kamu bangga kalau hal itu semua tunduk kepadamu. Tapi banggalah karena namamu tercatat di surga. Kenapa Tuhan Yesus katakan itu? Karena Tuhan Yesus tahu kalau cuma bisa setan tunduk sama kita, bisa bikin orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli dengar. Tuhan Yesus tahu bahwa setan juga bisa melakukan itu. Bapak Ibu, bukankah banyak orang jadi sombong karena dia katanya pendeta karunia mujizat, karunia kesembuhan. Kemana-mana, pokoknya bicara cuma kesembuhan aja. Alkitab bukan cuma bicara kesembuhan Bapak Ibu. Alkitab bicara dari A sampai Z. Jangan pendeta kesembuhan. Di luar aku jemur kemarin. Ya,
Banyak orang tuh begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa. Jangan mudah kendor. Sekalipun banyak mengecewakan kita. Yang kedua tadi saya katakan, apa sih yang besar yang dilakukan oleh Tuhan? Bukan mujizat. Tapi yang besar yang dilakukan oleh Tuhan adalah, dengarkan baik ini Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, itulah perbuatan besar dari Tuhan. Itu bukan dirimu yang melakukan, itu karena Tuhan ada dalam dirimu. Saat kau bisa melakukan perbuatan baik kepada orang yang menyakitimu, yang menjahatimu, kau balas segala kebaikan. Saya mau tanya, setan bisa lakukan itu enggak? Tidak. Nggak bisa lakukan itu. Yang kedua, saat kau sudah dilukai, disakiti, diapakan pun, tapi kau selalu mengampuni. Setan bisa lakukan itu enggak? Tidak. Nggak bisa. Setan programnya, kalau kau disakiti, dendam, balas, hajar, bunuh, itulah setan. Karena dia datang untuk ngapain? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tujuan iblis. Kalau kau emosi lihat temanmu, iblis pintar. Dikasih sebenarnya sesuatu yang mungkin itu, wah ini kenapa dia harus begitu? Saya kan baik, saya ini, kenapa dia begitu? Itu loh saudara. Akhirnya kita emosi, kita marah. Nah, ketahuilah, ketika kita sudah seperti itu, apalagi udah maki-maki orang, saudara, ketahuilah itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Kalau kau punya musuh, lalu kau semakin benci dengan dia, semakin benci dengan dia, ketahuilah itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Jadi belajar begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Tuhan kasih kita harapan. Supaya apa? Supaya kita bisa tidak mudah mundur, kecewa, putus asa. Dalam keadaan pahit, dalam keadaan yang menyakitkan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bagian yang keempat yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Lalu minggu depan kita akan berbicara tentang kebutuhan yang kelima. Ya, yaitu kemenangan. Kita bicara tentang kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada moderator. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin sharing bagi pengalaman, silakan. Kalau memang sudah tidak, kita langsung doa tutup. Silakan. Terima kasih yang banyak yang sudah memberikan tentang harapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya ataukah sharing, dipersilakan. Ya, baik, saya Pak. Saya Bu. Tadi Pak ada satu kesaksian bahwa dia berdoa dengan menggunakan minyak urapan. Memang dalam perkataan bahwa kita tidak berharap pada minyak urapan, tapi pada prakteknya minyak urapan selalu dipakai untuk sebagai sarana-sarana untuk berdoa, untuk baik mengusir setan, untuk kesembuhan maupun apa. Itu tanggapan Bapak seperti apa tentang minyak urapan. Kemudian yang kedua Pak, istilah Daud menggembalakan 2-3 ekor domba, itu saya kira itu hanya istilah untuk mengungkapkan domba gembala itu bukan cuma 2 atau 3, tetapi hanya beberapa gitu, tidak seberapa. Itu hanya ungkapan dari yang digembalakan itu tidak seberapa, artinya bukan cuma 2-3 ekor, mungkin ada beberapa ekor, ada 10 lah, tapi dalam ukuran zaman itu tidak seberapa. Jadi itu ungkapannya pakai 2 atau 3 ekor. Sebab kalau cuma 2-3 ekor harusnya ada tegas, bilang 2 ya 2, 3 ya 3. Tapi itu ada perkataan 2 atau 3 ekor, yang cuma 2 atau 3 ekor. Jadi itu hanya untuk menunjukkan bahwa yang digembalakan oleh Daud itu tidak seberapa banyak, lebih dari 2 atau 3.
mungkin ada 10 atau berapa. Tapi yang jelas pada ukuran itu menunjukkan tidak seberapa. Itu saja, Pak. Ya, yang pertama minyak urapan. Kita harus setuju bahwa minyak urapan itu ya dan amin. Nggak salah. Tapi yang salah menurut saya, tolong dicatat ya. Jadi ini menurut saya, yang salah menurut saya, dan saya yakin ini juga menjadi menurut Tuhan. Bisa saja jadi menurut Tuhan. Kalau seolah-olah kalau tidak ada minyak urapan, sepertinya Tuhan Yesus nggak bisa lakukan apa-apa. Dalam prakteknya begitu. Karena kemana-mana harus bawa minyak urapan. Saya kemana-mana nggak pernah bawa minyak urapan. Karena dimanapun, apapun bisa Tuhan pakai. Saya pernah pakai air loh Bapak Ibu Saudara. Ada ayatnya nggak air? Nggak ada. Suatu ketika, itu puluhan tahun yang lalu kami berdua keliling. Lalu waktu berdua keliling, kami setelah itu, tim doa kami sakit semua. Salah satu pendoa saya, suami istri sakit. Saya pun dalam kondisi tidak kuat, lemah, karena sepanjang hari kita dua keliling. Lalu saya pergi ke situ dengan teman saya, wakil gembala waktu itu, kami pergi, kami kunjungan. Lalu setelah waktu kami kunjungan, saudara, mereka berdua suami istri udah nggak ada dayanya. Menerima kami pun sudah nggak ada kekuatan, nggak ada daya. Nah, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya datang, saya doa, sebelum doa dengan tertati-tati, ibu itu kasih air putih buat kami di gelas. 4 gelas dikasih air putih. Lalu saya berdoa, nggak tahu bagaimana tiba-tiba tangan saya refleks mengambil 2 gelas air, saya lemparkan ke belakang, dalam nama Yesus setan keluar. Lalu 2 gelas saya lemparkan ke bagian belakang, 2 gelas saya lemparkan ke bagian depan. Baru habis itu pendek cerita amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kami amin, ini ibu ini melihat ada keluar ular besar. Dan mereka sehat. Aneh, kok tiba-tiba udah langsung nggak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Mereka sehat. Ada enggak dalam Alkitab ditulis, lempar air 2 gelas ke belakang, lempar air 2 gelas ke depan? Ada enggak? Enggak ada. Tapi Tuhan bisa buat apa saja untuk demi kemuliaan namanya. Amin. Jadi minyak sayur yang ada, minyak sayur dioleskan. Nggak ada masalah. Kan yang tren kemana-mana bawa minyak urapan. Dalam tanda kutip, gereja tertentu, ibu-ibu kemanapun pergi, mobilnya, mobil apapun mobilnya, coba cek, di tasnya pasti ada minyak urapan. Saya takutnya kalau di tasnya ada minyak urapan, di hatinya ada Tuhan Yesus enggak? Kalau ada Tuhan Yesus, apa saja Tuhan Yesus bisa pakai untuk menyembuhkan orang. Amin. Ini yang harus perlu dipahami Bapak Ibu Saudara. Saya tidak anti dengan minyak urapan ya, sorry ya, tolong ya dipahami ya. Saya setuju. Jikalau ada yang sakit, baiklah orang atau penatua mengambil minyak dan mengoleskan minyak itu pada orang yang sakit itu, maka orang sakit itu sembuh. Tapi sekarang kan ngetren. Dari semenjak beberapa puluh tahun yang lalu tuh ngetren. Minyak urapan, waduh itu, aduh. Saat itu, mungkin sampai sekarang masih ngetren. Seolah-olah minyak urapan lebih terkenal daripada Yesus. Minyak urapan lebih terkenal daripada Yesus. Pengurapan atas jenazah yang dilakukan itu zaman lalu. Tapi kok sekarang masih minyak diurapi jenazah. Di kuburan dilemparkan minyak urapan. Penistaan menurut saya. Dengan kalimat jangan ada mencuri jenazahnya. Siapa yang mencuri? Hidup aja nggak ada yang mencuri. Apalagi mati, udah mayat. Setan nggak peduli kalau kau udah mati. Waktu kau hidup dicuri.
Ini aneh-aneh aja, saya lucu aja. Waktu abang saya 2 kali saya lihat tuh diurapi dalam nama Yesus. Jangan ada yang mencuri mayat Pak Marolok si Hombing. Lah, hidupnya aja ditinggalin kakak saya, dia umpamanya dia beli sayur di rumah, dia nggak ada yang curi. Apalagi kalau udah mati. Aneh. Hidup kita berguna pada waktu hidup, bukan waktu mati. Amin. Jadi setan takut sama kita pada waktu kita hidup. Kalau udah mati, buat apa? Waktu hiduplah kau dicuri iblis. Dicuri hatimu. Jadi aneh bin ajaib loh. Ini yang saya sampaikan ini, coba deh simak. Ini fakta. Alkitab tulis. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Amin. Begitu. Lalu kedua, 2-3 ekor domba. 2 hal. Pertama, ini menunjukkan kerendahan hati. Saya yakin bukan 10, bukan 20, bukan 30. Kambing domba Isai. Banyak. Karena mereka itu bukan tergolong orang miskin. Karena orang di Israel disebut orang kaya adalah karena dia memiliki kambing domba. Punya pertanian. Itulah orang kaya. Dan keluarga Daud atau Isai punya kekayaan itu. Jadi kalau dia bilang 2-3 ekor, itu menunjukkan kerendahan hati. Bukan menunjukkan kesombongan. Kira-kira begitu Pak Chunlai. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Jadi istilah 2-3 ekor itu hanya sebagai istilah untuk ya kerendahan hati, untuk tidak menyombongkan, untuk mengatakan bahwa tidak seberapa dianggapnya, gitu aja ya Pak. Betul Ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih buat uraiannya, baik untuk minyak urapan maupun untuk istilah 2-3 ekor itu Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Sehingga itu bisa menjadi berkat bagi kita. Kita tidak mempunyai arti bahwa yang digembalakan oleh Daud itu cuma 2-3 ekor. Itu aja Pak. Ya. Masih ada yang mau menambahkan? Bang, itu bagus sekali Pak. Bantuan tangan minyak urapan itu Pak. Ada orang kalau udah pede dan minyak urapan, dia doa aja kalau nggak ada minyak urapan nggak pede. Wah nggak ada minyak urapan, nggak mau lah. Itu benar. Jadi minyak urapan itu didewakan, berhalakan. Kalau nggak ada minyak urapan, nggak ada mujizat. Atau perjamuan kudus nggak ada mujizat. Nah, Ya. dia kekeh, wah nggak mau ada minyak urapan, nggak mau doakan. Nah, kalau kita apapun benda yang dekat dengan kita, mungkin garam, mungkin air, bisa digunakan. Apapun, penting dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu yang sanggup menolong kita. Roh Kudus mengingatkan kita, oh apa yang kita lakukan? Kita usir aja, roh kita lebih kuat daripada dunia ini. Kita percaya, waktu kita keliling aja, kalau mendoakan orang, bahwa dia ada minyak urapan, kuasa mujizat tidak terjadi. Bahkan, tapi penting iman kita percaya pada Tuhan Yesus gitu. Kan sebagai sarana, minyak urapan sebagai sarana. Kalau ada ya kita gunakan gitu. Nah, kalau tentang orang yang kejahatan balas kebaikan, memang nggak semua orang bisa. Memang itu perintah Tuhan, perintah harus kita lakukan. Kejahatan balas kebaikan, memang kita sering melakukan terus. Kita berusaha terus tuh. Roh itu menguatkan kita jalan, kita belajar terus. Kita belajar dan belajar. Yang murid kan harus belajar. Saya tetap belajar itu, yaitu kejahatan balas kebaikan. Bukan orang memfitnah kita, menjauh kita, apapun, menghakimi kita habis-habisan, tetap kita belajar mengampuni, memaafkan, kejahatan balas kebaikan. Itu memang benar bagus ya. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin goncangan semakin banyak terjadi. Bukan berarti semakin aman, enggak. Tapi saya semakin dekat sama Tuhan, goncangan semakin terjadi, banyak terjadi. Kalau kita nggak berpegang erat, kita akan roboh, bukan karena dampaknya. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak firman-Nya. Ya. Saya Bapak. Ya, silakan Pak.
Tuhan bagi kita adalah pengharapan. Janjinya yang menjadi pertanyaan saya, seberapa jauh kita menunggu janji Tuhan itu. Kadang-kadang sebagai orang, sebagai manusia itu kadang-kadang, kapan janjimu Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Terima kasih Bapak. Ya, itu betul. Makanya kita tidak disuruh menanyakan kapan, tapi disuruh kita pegang janji. Iya. Itu aja. Abraham gak nanya-nanya kapan. Tapi Abraham selalu menunggu janji itu dengan harapan. Jadi kita yang membuat kita lemah, kalau kita hitung-hitung, saya mulai percaya Yesus tahun sekian, terus baik-baik kok, nggak ada masalah, nggak ada ini. Nah, sekarang udah puluhan tahun, katanya Tuhan akan berjanji memberkati, menolong, ya begitu. Jangan tungguin janji Tuhan itu untuk besok, lusa, tapi teruslah berharap bahwa Tuhan yang berjanji pasti melakukannya. Entah itu sekarang, besok, lusa, dan mungkin beberapa tahun ke depan. Inilah yang harus perlu kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Jadi harus janji. Nah, saya sedikit komentar apa yang dikatakan oleh Pak Yohanes tadi. Kenapa sih minyak urapan itu orang jadi sepertinya diberhalakan? Dengar baik. Karena yang selalu diharapkan oleh orang adalah mujizat. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kelas orang Kristen yang sudah dewasa, dia nggak berharap lagi tentang hanya mujizat, yang lemah dikuatkan, susah dihibur. Enggak, udah lewat itu. Itu sudah menjadi menyatu dalam diri kita. Saat ku lemah Tuhan kuatkan. Itu udah menyatu itu dalam hidup kita. Tapi kita harus menunjukkan kedewasaan iman yang terus-menerus percaya, yang terus-menerus diubahkan, yang terus-menerus hidup, dan yang terakhir adalah menghidupi banyak orang. Ini loh Bapak Ibu. Jadi jangan cuma sekedar mujizat. Ini enggak, itu udah mujizat itu kalau kau ada Yesus, mujizat itu sudah menyatu dalam hidupmu. Amin. Saya kan berulang kali bilang, Yesus yang disebut Immanuel, Yesus yang Immanuel itu Allah menyertai. Dia bukan menyertai kita, dia ada di kiri, di depan, di belakang, dan di kanan kita. Enggak. Tapi Yesus yang disebut Immanuel itu adalah Yesus yang manunggal dalam hidup kita. Menyatu dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita Portunggal. Tubuh, jiwa, roh, dan Yesus. Portunggal dia. Ada tubuh kita, ada jiwa kita, ada roh kita, ada Yesus. Manunggal itu. Tubuhmu di dalam kan, ini kan tubuhnya kan. Dalam tubuhmu ada roh. Dalam rohmu ada jiwa. Jadi ini ada di dalam sini. Di sini. Lalu tambah ketika kau percaya sama Yesus. Yesus itu ada tinggal di mana? Di sini. Jadi ini bukan pengajaran baru, Pak. Nggak usah dicari-cari Alkitab. Nanti bilang, Pak Pendeta Yohanes pengajarannya sesat. Ada Portunggal. Ya, jadi ini maksud saya Tritunggal itu buat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Portunggal itu buat saya,
tubuh, jiwa, roh, Hubungan dan minggu depan Yesus aja dah. Ini yang ada. Ya, kira-kira gitu Bapak Ibu. Ya, oke, makasih. ini mau itu nyelesain si Amelia dulu. Ada lagi? Pak. Ya, Pak. Memang Saya- bagus Pak itu Pak. Tentang Pak. Tentang mujizat itu Pak. Bagus. Saya sering kalau pelayanan itu dan orang saya utamakan. Kalau Ibu Mbak sembuh, yang penting itu yang utama mujizat terbesar bagi kita adalah nama kita tercatat di kehidupan. Iya. Nah, waktu Paulus menjadi berkat saja dia masih sakit. Ya, Ya. Nah, sampai maka itu yang pertama adalah mujizat terbesar bagi kita adalah nama kita tercatat di kehidupan. Jadi soal kesembuhan itu mengalir. Pasti itu pengaruh. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bagus itu Pak. Sering saya lakukan itu. Nah, baik. Saya berharap sih kita semua dengan GPM ini punya model baru ya, artinya model baru yang sesuai dengan Alkitab itu maksud saya. Jangan memasukkan hal-hal yang lain lah, aneh-aneh lah ya. Yang normal-normal saja sesuai dengan Alkitab. Ayo, back to the Bible ya, kembali kepada Alkitab. Ya. Ya Pak. Terima kasih. Tapi Bu, sorry dulu. Dari tadi saya lihat ketika saya khotbah, Ibu kayaknya melihat saya kayak ada salah saya gitu ya. Itu apa termangu-mangu atau bagaimana saya juga nggak tahu. Iya. Soalnya nggak sempat nyatet. Begini Pak, untuk minyak urapan yang saya seperti kesaksian tadi pagi, saya tadi pagi ke GPM, ya memang waktu lalu waktu saya di Jakarta saya pernah ikut teman-teman ke satu gereja, terus saya lihat mereka ngambil minyak urapan banyak banget, mereka ambil anggur banyak banget, terus saya kasih tahu begini ke dia, saya bilang saya heran kenapa ambil banyak banget begitu, saya tegur, memang saya bilang begini, jangan sampai berhalakan minyak urapan. Nah seperti kesaksian saya tadi pagi, saya bilang kapan itu saya ambil minyak urapan, saya cuma ambil satu, saya bilang begitu Tuhan, saya ingin pakai minyak urapan ini, saya memang taruh di rumah, dan kebetulan terjadi di rumah saya yang saya bilang tadi, benar-benar seperti yang Bapak bilang tadi, ular itu keluar, Ibu lihat ular besar keluar dari rumahnya, seperti yang saya bilang, di rumah saya ini, bayangkan Bapak rumahnya masih baru ya, bahkan sebenarnya kita belum, kata orang Manado, belum rumah Mbak, belum naik rumah baru, tapi waktu kami mau tinggal di sini ya, saya bilang daripada saya kos sudah berbulan-bulan, saya mau pindah sini, saya undang pendeta untuk doa, semua hamba Tuhan juga kita doa di sini. Tapi kejadian hampir 2 minggu sempat ada satu kamar yang benar-benar bau bangkai, nggak tahu bangkai apalagi yang baunya menyengat berhari-hari. Terus saya doa, saya pakai minyak urapan, 3 hari kita ibadah. Tiap malam kita ibadah di kamar saya, tapi hari itu kita ibadah, puji-pujian, penyembahan dan doa, baca Alkitab di situ, kita doa. Terus saya ada minyak urapan itu, saya bilang Tuhan, saya tidak berhalakan minyak urapan ini, tapi dalam kuasa nama Yesus, saya yakin minyak urapan ini akan kuasa Tuhan Yesus, saya akan mengurapi rumah ini dengan minyak urapan, dan kuasa Yesus akan mengusir, menghalau semua kuasa kegelapan yang ada dalam rumah ini. Ya, semenjak pakai minyak urapan, kata kakak saya yang pakai kamar itu, dia bilang sudah nggak ada lagi, tapi jam 2 tengah malam kadang-kadang muncul. Saya bilang doa terus, akhirnya berikutnya saya pajak semua yang tukang-tukang dengan semua keluarga, saya doa di situ, nyanyi-nyanyi, sudah tidak. Dan pada saat beberapa hari yang berikut dia pindah ke belakang, dan bau bangkainya luar biasa sampai mereka nggak bisa makan. Terus kebetulan ada Bu Ketum, saya undang, dan saya bilang tim Bu Ketum ada di sini waktu itu. Saya bilang Bu, kita doa di sini, timnya doa, dan minyak urapan yang saya pakai itu, saya bilang Bu, saya punya minyak urapan, diolesin semua semua dalam kuasa nama Yesus. Dan semenjak
sejak itu ya Tuhan Yesus sudah memberkati rumah ini dan tidak ada lagi bau-bau apapun, bau bangkai dan segala macam apapun tidak ada lagi. Itu. Dan saya bilang saya tidak berhalakan minyak urapan. Saya bilang Tuhan, waktu itu saya menegur orang yang terlalu apa-apa minyak urapan, di tasnya minyak urapan, di mana-mana, bahkan ngambil minyak urapan itu banyak banget sampai berbotol-botol. Apa sih itu yang saya bilang, saya tegur teman saya. Itu Pak. Terima Ya, kasih. oke. Jadi nanti Ibu di Manado ya, yang tinggal di Manado ya? Di Tomohon Pak, di Tomohon. Saya Jadi di nanti, Tomohon nan- ya nan- 1,5 jam dari Manado. nanti kalau saya ke Manado berarti kita ke rumah Ibu ya? Bisa Bapak, bisa. Udah. Kita sudah ngobrol kemarin sama Bu Ketum Ya. juga. Bisa. Nanti percaya deh Bu, kalau nanti saya ke rumah Ibu nanti berubah, nggak bau bangkai lagi, bau parfum. Karena Iya. saya pas datang pakai parfum, makanya bau parfum. Iya. Tapi ya puji Tuhan kemarin Bu Ketum dengan tim doanya juga sudah membantu, dan yang saya bilang ya walaupun saya sudah berapa hari doa ya puji-pujian di sini doa, dan saya undang tetangga kolom juga untuk ibadah di sini karena memang info yang kami terima pemilik rumah ini memang benar-benar dia punya ya, macam-macam, punya pegangan lah, punya ini dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi rumahnya nggak disiramin pakai minyak urapan kan Bu? di doa Ya. saja Pak, di doa, dan Saya takutnya pintunya saya kasih ya, benda salib untuk ya. Tuhan Yesus. Itu namanya praktek-praktek yang kurang bagus sebenarnya Bu. Adalah didoain orang, ditaruh gini. Itu praktek yang tidak bagus. Enggak. Jadi saya yakin setan yang keluar itu bukan karena dibikin Ibu tanda salib. Setan nggak takut loh sama salib. Iya. Ya, jadi jangan sampai kita bikin tanda-tanda begitu, cara kita untuk wah ini menghipnotis orang, enggak. Ya, apalagi disiramin lagi. Ada itu rumah baru ditempati, baru disyukuri, lalu ada pendoa-pendoa. Disiramilah rumah itu pakai minyak. Buset, catnya semua berminyak-minyak semuanya. Kan ini buat apa? Ayo. Iya. Bila penting, jangan lagi cuma dindingnya disiram. Siram semua rumah dari atas sampai ke bawah. Pakai minyak 1 drum. Jangankan setan terpeleset, kita yang di rumah pun terpeleset jatuh. Ya. Jadi saya yakin hanya nama Yesus itu, udah itulah kekuatan, itulah kuasa. Ya. Jadi nanti kita bisa lihat Bu, nanti saat saya ke Manado, kita doain orang manapun yang sakit segala macam apapun, rumah yang bau busuk pun kita doa. Ada minyak, kita bikin minyak. Enggak ada minyak, kita doa saja. Yesus pasti selesaikan segala perkara. Amin. Haleluya. Demikian. Masih ada Bapak Ibu sharing? Baik, kalau tidak ada kita akan tutup diskusi pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan berdoa syafaat. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Yohanes Siombing sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita mempunyai harapan pada Tuhan, seperti Daud yang berharap, Abraham yang berharap kepada Tuhan sampai janji-janji Tuhan digenapi, dipenuhi. Ya, terima kasih. Kita berdoa syafaat, yang berdoa untuk bangsa dan negara. Nanti Bapak Pendeta Yohanes Edi dan Bapak Pendeta Yohanes Sihombing tutup dengan doa buat JPM dan yang sakit, dan ditutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat. Ya. Silakan Bu Endang, kita nyanyikan satu pujian sebelumnya.
Baiklah, kita nyanyi satu pujian dalam doa syafaat. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Kita nyanyi sama-sama, saudara. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku Selamanya. di dalamku selama-lamanya. Silakan yang berdoa. Dan Sabtu terima kasih dan kami pagi ini saat bersama-sama lewat CPN bercampur tanpa samtalanum tensis. Sebelumnya Allah dosa kami secara sengaja dan orang lain, tingkah laku, perbuatan, ucapan, pikiran kami paskan bangunan pada orang-orang saudara kami. Sucikan bisa berikan kami layak melayani kau berkati orang lain. Firman mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul sepakat dan bisa di tengah-tengah kami. Apapun kami minta doakan menjawabnya doa benar diyakinkan satu-satu pasangan dalam setelah mensimulkan mamu, saksi bahkan mendengarkan firman berkati hambanya. Yohanes Yombel berkati isi anaknya, berkati pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, pelayanannya, gembalanya, berhembus, teman berada dekat orang lain, teman firman kabur dia menangkan pulihkan buat berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa kita Republik Indonesia, entah pusat, daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, MPR, DPR, DPD, MDPA, MA, TNI, Kapolri, berarti penegak hukum, KPK, hakim, jaksa, lawyer, berkati semua berharap takut Tuhan, sehingga mereka yang tegas dan baik dan benar, jujur, bertanggung jawab, sehingga dampak positif warga, kota, dan bangsa kita. Terima kasih dan berkati juga persiapan pemilu 2024, berkati berjalan lancar dan berkati cuaca, tempat peralatan keamanan, berkati juga parpol tidak menentukan pertahanan pribadi dan pemerintahan umum, bertanggung jawab, dan juga terpilih pemimpin baik yang takut Tuhan dan sehingga dampak positif bagi warga, kota, bangsanya. Terima kasih dan misalkan pemilu berjalan lancar dan apapun jauhkan dari segala bentuk kecurangan, jauhkan dari bentuk kekerasan, ya, kriminal, jauhkan dari bentuk serangan fajar apapun kami tolak dalam nama Yesus sehingga perlu berjalan lancar dari siapapun terpilih presiden terbaik yang takut Tuhan, jujur, bertanggung jawab dan dampak positif warga, kota, bangsa dan juga sehingga pemulihan ekonomi, kesehatan, keamanan terwujud di dalam nama Yesus. Terima kasih dan juga berobat bangunan IKN berkati ibu kota Nusantara di Kaltim berjalan lancar, jauhkan dari segala korupsi, orang-orang yang ingin mengganggu, menghalangi kamu tahu dalam nama Yesus sehingga IKN berjalan lancar dan juga pemindahan ibu kota berjalan lancar dan satupun jadi dampak positif bagi kita semua. Terima kasih dan juga bangunan infrastruktur di seluruh Indonesia berkati semua dari Sabang sampai Merauke berkati semua berkati orang yang ambil bagian berkati jauhkan dari segala bentuk korupsi sehingga mereka menjalani tugas baik dan benar di dalam nama Yesus sehingga Indonesia benar-benar dipulihkan, dilawat dan berkati. Terima kasih dan juga berdoa buat harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau sehingga tidak memberikan konsumen yang menengah bawah. Nyatakan kepada subjekmu dan jauhkan dari juga penimbunan sembako, jauhkan dan sehingga sembako benar-benar terkendali harganya. Terima kasih dan serahkan ini semua dalam tahun saja dan berkati juga keamanan seluruh Nusantara dari jauhkan dari segala terorisme, radikalisme, KKB, pengacau atau dan lain berkati dalam khusus orang yang jahat zaman berarti mereka mengenal sebagai Tuhan untuk selamat mau bertobat untuk menunjukkan mamu. Bangsa Indonesia bersamamu, bangsa Indonesia dipulihkan buat berkati, bangsa Indonesia hujan pertobatan untuk banyak jajah menangkan pulihkan buat berkati. Begitu bangsa di 5 benua berkati semua dalam secara khusus dan berkati benua Asia, Afrika, Amerika, Australia, Eropa berkati semua dalam para pemimpin roh takut akan Tuhan sehingga perdamaian dunia terwujudkan di dalam nama Yesus dan berdoa bangsa Israel berkati bangsa Israel sehingga bangsa Indonesia juga bisa bekerja sama dengan bangsa Israel diplomasi terbuka bagi bangsa Israel nyatakan kuasa yang tidak ada mustahil bagi firman tidak ada pasti 2 orang ke 3 orang berkumpul sepakat
pada datang kami, apapun minta doa jawabnya. Kami main doa-doa kami sampaikan pada hari ini, kau dengar dan kau jawab dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Yesus. Sehingga bangsa Indonesia, hujan pertubuhan, sehingga salam bangsa Israel, salam bangsa Indonesia. Damai sejahtera bagi kita semua. Di dalam nama Yesus kami dah berucap syukur, haleluya, amin. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, khususnya buat GPM, ya Tuhan, Engkau yang berkarya dan bekerja. Tuhan, Engkau jadikan GPM menjadi penyambung lidah Allah dalam kebenaran-kebenaran ilahi dimanapun kami berada, baik dalam pemuritan. Tuhan, pakai GPM, urapi kami semua. Roh Kudus, Engkau memberkati semua anggota GPM yang ada, ya Tuhan. Berkati ketua umum, berkati semua sekretaris bendahara umum, diberkati oleh Tuhan, dan bahkan kami doa, biar kiranya pertambahan jumlah bilangan GPM ini ditambah-tambahkan Tuhan. Setiap hari dalam doa-doa ada pertambahan jiwa-jiwa yang haus akan doa, yang haus akan memuji Tuhan. Itulah kerinduan kami, ya Tuhan. GPM ini diberkati oleh Tuhan, dan bahkan kami berdoa, Tuhan Yesus, sebuah impian kami mau ada KKR penginjilan seminar yang akan diadakan bulan Februari 2024 di Manado, ya Tuhan. Mari tolong supaya semuanya dipersiapkan oleh Tuhan, baik Tuhan lokasi, baik dana untuk kami pakai dari mana-mana pun kami yang akan ikut. Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan bagi kami, kuasa-Mu turun atas kami, biar nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan, ya Tuhan. Kami terlalu yakin bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dari jauh-jauh Tuhan sudah persiapkan semua dana, Tuhan sudah persiapkan pesawat yang kami pakai, baik perginya, baik pulangnya Tuhan sudah siapkan. Tidak ada kerusakan, tidak ada gangguan, semua kami aman, tiba di tempat dengan aman, pulang juga ke Jakarta dengan aman, karena Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Kami patahkan segala roh teritorial yang ada di Manado, kami tengking kuasanya dalam nama Yesus. Kami terlalu yakin di dalam nama Yesus, tunduk segala roh apapun, roh perdukunan, roh-roh agamawi, roh-roh yang membuat susah di sana. Kami tengking patahkan kuasanya. Kami tolak dalam nama Yesus. Berkati Tuhan rekan-rekan yang ada di Manado, baik Ibu Ketua Umum, baik juga Tuhan Yesus, semua teman-teman yang ada di Manado, untuk mempersiapkan acara yang hebat ini, sehingga akan ada tuayan yang besar di Manado, ada berkat-berkat Tuhan yang ada di Manado, pemerintah Tuhan juga turunkan pada saat itu untuk kami menyatu dalam ibadah KKR yang diselenggarakan di sana, ya Tuhan. Kami orang kecil, tapi kami punya Tuhan yang besar, yang mempersiapkan segala sesuatunya seturut dengan mau dan kehendak-Mu, karena punyamu lah langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Oleh karenanya kami tidak akan pernah gentar untuk melakukan apapun demi kemuliaan Tuhan, karena kami tahu Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Satukan kami semua tim yang ada di GPM ini, untuk kami berdoa buat kota Manado, itu menjadi kunjungan kami yang kami adakan dari GPM. Tuhan Kau memberkati. Tuhan, Engkau berikan kesempatan bagi teman-teman yang lain yang bisa berkumpul di kota Manado, ya Tuhan. Siapapun di antara daripada GPM yang akan berkumpul di sana, Tuhan persiapkan semua, baik dana semuanya dipersiapkan Tuhan, karena kami terlalu yakin Engkau adalah Allah yang El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, segala kemuliaan, pujian, dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami doa buat orang yang sakit yang ada di GPM, siapapun mereka yang sakit, Engkau adalah Allah. Tuhan, kami dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, yang bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Sembuhkan Tuhan orang yang sakit, angkat segala penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami terima mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa buat rumah Ibu Norma yang ada di Tomohon, ya Tuhan. Kami dengar ada bau busuk. Haleluya. Kami percaya Yesus terbesar, terhebat, terdahsyat. Kau adalah Tuhan membawa keharuman di rumah itu. Patahkan segala roh jahat setan iblis yang membuat rumah itu bau. Tuhan, kami tengking patahkan kuasanya. Dari semenjak hari ini tidak akan ada lagi bau di sana. Yang ada keharuman, yang ada sukacita. Roh Kudus bekerja di sana. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, pagari bentengi rumah daripada Ibu Norma di Tomohon dengan kuasa-Mu, dengan aliran kuasa Roh Kudus ada di sana, ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, sertai kami, jaga pelihara kami, lindungi dengan rahmat dan anugerah Tuhan. Dan biarlah kiranya jauhkan kami dari segala kecelakaan. Mari Tuhan Engkau tolong kami Bapa di surga, jaga nyawa kami,
Biarlah kami Tuhan Yesus, Engkau yang akan memagari kami, membentengi kami, keluar masuk kami, ada Tuhan yang menjaga. Dan biar Engkau tahirkan setiap apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Karena kami milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkatlah dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk pagi hari ini. Kita terus minta penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Yohanes Sihombing sudah pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan dengan harapan. Baik, diberkati selalu pelayanan Bapak, keluarga besar Bapak, dimanapun Bapak berada selalu disertai. Ya, terima kasih juga buat Pendeta Yohanes Edi sudah berdoa syafaat, Bu Endang sudah menyanyikan pujian penyembahan masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, terima kasih buat semuanya. Ada yang mau disampaikan, Ibu Ketua, silakan Bu Celi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yohanes Sihombing yang telah menjadi saluran berkat firman, sehingga orang semua, orang Manado bilang ya, kita semua telah memperoleh pengetahuan yang ilahi, menjadi anak-anak yang memiliki kecerdasan ilahi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, bahkan ada rencana untuk ke Manado. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa-doa dan Tuhan yang mengutus ladang-ladang pelayanan. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Yohanes Edi dan Ibu Endang yang sudah berbagian pelayanan Ibu Lydia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih. Selamat beraktivitas. Amin. Ya, terima kasih Bu Ketua. Ada yang mau disampaikan lagi, Ibu Norma atau Bapak Pendeta John Anwar? Silakan. Ya, pas. Ya, baik. Kita tutup ibadah pagi hari ini dalam penyertaan Tuhan. Bu Yuli, silakan Bu.